Bentar. Bagi yang sedang mengajar, santai saja nanti bisa komunikasi dengan Sudah saya lewat. terlihat, Pak. Sudah Mas dibesarkan ya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, Pak. Terima kasih. Rencana judul saya yaitu optimalisasi Instagram sebagai media edukasi dan informasi pendaftaran nikah di kantor urusan agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Gimana Mas kalau ditambah platform Mas? Up. Oh, platform. Oke. Ya, ya. Optimalisasi platform Instagram ya, sebagai media edukasi dan informasi pendaftaran nikah di kantor KUA Agama Kecamatan Rakit. Oke, lanjut bagus. Langsung ke latar belakang ya, Pak. Ya, sabar sih, tidak usah saya ya. Oke, saya kata pengantarnya Hah? benar. Ada patokan terus saya. Pengantar. Sebentar. Satu Pengantar. siapa? Oh, Bapak. salah Mas. Oh, benar. Pak Yang benar, Pak. Kepala Balik dulu ya, Kepala Oh, Balik kepala. dulu ya, Pak Oke. Iya, iya, iya. Dokter Toga Sopo itu ya, boleh ya, aku apa jenenge ya. Iya, Pak. Saya saya di nomor 2 Mas ya. Iya, Pak. Ya bukan salah itu hal kecil. Yuk langsung lanjut. Lanjut. Daftar gambar, daftar tabel pun saya daftar Belum, gambar belum saya isi, belum Pak, ya. daftar. Ya. Iya, iya. Belum di Oke, lanjut. ini. Nah, daftar tabel. Shopping problemnya mana? Belanja masalahmu apa? Masalah yang terangkat apa? Diwoco. Ini Kak, berdasarkan hasil observasi pendahuluan, Cerdas ya. Terus. ditemukan bahwa media sosial Nah, Instagram, halo. Ini nanti juga dituangkan di PPT ya, dalam bentuk poin-poin ya. Jadi oke, penguji itu tahu "Wah, ini seorang meneliti itu harus ada masalah gitu kan ya. Oke, lanjut. Dibaca lanjut. ditemukan bahwa media sosial Instagram kantor urusan agama, Kecamatan Rakit, dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana informasi publik, khususnya terkait layanan pendaftaran ini. Dan yang tersedia masih terbatas pada unggahan dokumentasi kegiatan. Jadi belakangan ini Instagram hanya digunakan sebagai dokumentasi kegiatan, misalkan ada bimbingan perkawinan, penyuluhan segala macam gitu Pak. Jadi cuma flyer-flyer saja, Wes tidak ya, ada saya informasi tahu. yang lain. Wes. Itu reason terus dibangun, alasan harus dibangun. Ya. Terus Mas, Oke, ekspektasi. ekspektasi dari keberadaan media sosial, khususnya Instagram Kawarakit adalah tersedia platform digital yang mampu memberikan informasi pelayanan secara cepat, akurat, menarik, dan transparan kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan Instagram yang tepat, masyarakat diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan yang jelas mengenai proses pendaftaran nikah, tetapi juga merasakan kemudahan dalam mengakses layanan publik. Oke, terserah ya. Terus game-nya mau ditulis terserah atau langsung solusi alternatif. Namun demikian, dibaca itu ya. Yang ini. Ya. Namun demikian, terdapat disparitas atau kesenjangan antara kondisi aktual dengan harapan tersebut. Saat ini pemanfaatan Instagram Kawarakit Oke, masih cenderung cerdas. pasif. Terus untuk mengatasi, oke. Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan. Ini mungkin kurang nyambung atau gimana Pak, mohon masukannya. Coba dibaca. Untuk mengatasi, Untuk mengatasi persoalan tersebut, terdapat beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ya. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dasar desain grafis, tulisan konten digital, serta pemahaman etika komunikasi publik di media sosial. Oke, Yang kedua, kedua, mengintegrasikan Instagram dengan media layanan lain seperti website Simpah atau aplikasi layanan Kemenap agar informasi yang tersaji lebih lengkap dan terpercaya. ya, boleh. Terus lanjut. Dari Lanjut, dari berbagai alternatif tersebut, berbagai alternatif tersebut, solusi terpilih adalah membangun sistem pengelolaan konten Instagram yang lebih profesional dan berorientasi pada edukasi calon pengantin mengenai pelayanan pendaftaran nikah. oke, Fokus lanjut. utamanya adalah menghadirkan Melalui lanjut. kegiatan apa?
berdasarkan Melalui kajian di kegiatan atas gitu loh Mas. Terus melalui kegiatan oh, aktualisasi oke. ini, ya ora, burung aktualisasi berdasarkan kajian di atas gitu sih Oke. toh Mas. Ya dah? Oke, Penulis oke. Ya. mengambil judul gitu. Jadi melihat kajian-kajian di atas tadi. Ya. Ora Oke. Tapi saya aktualisasi ini ora usah ya. Berdasarkan kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi ini penulis di dasarnya itu kajian di atas, bukan kegiatan aktualisasi, oke. gitu. Berdasarkan kajian di atas, coba ditulis Mas. Berdasarkan kajian di atas, ya, berdasarkan dari Iya. sejumlah kajian di atas, boleh dari kajian di atas atau berdasarkan dari sejumlah kajian di atas, berdasarkan kajian di atas boleh sih Mas. Di atas, oke nanti ya. Maka penulis, maka penulis mengambil maka dalam rancangan aktualisasi ini, oke, ulangi. Maka dalam rancangan aktualisasi ini penulis nah, gitu. Jadi judul itu terinspirasi dari persoalan-persoalan dan ekspektasi, kemudian solusi alternatif sehingga mengerucut pada judul ini, ya, Oke, Kak. gitu. Asik toh? Nah, ambil judul. Nah, ini sangat make sense ya. Sangat bisa dipahami. Oke, judul dibaca judulnya optimalisasi Jadi platform. optimalisasi oh iya, platform Nah, mulai pinter-pinter ya ini. Wes, Instagram sebagai media edukasi dan informasi cukup pendaftaran cukup. nikah di Lanjut bawahnya. tujuan Enggak usah. Saya enggak perlu enggak basa-basi. usah Saya enggak suka yang basa-basi. Ya. langsung kemana Pak? Digambari, gambar. Gambar. Nah, Ini yang pertama Pak, profil. profil. Gambar 2.1 KUA Rakyat. Oke, ke bawah terus. Yang ini Gambar struktur 22 organisasi. struktur. Oke, terus berikutnya. Terus ini ada tabel Nah, Pak. salah Mas. Ini Mas. Tulisan tabel ini terletak di atasnya tabel, bukan bawahnya Oke, tabel. Kalau gambar berada di atas, nih reputasi code juga ini ya. Paste. Oke, jaraknya diatur. Pokoknya dibaca ya buku panduannya ya. Sistem penomorannya saya nggak jelaskan yang oke begitu-begitu. Kak. Jangan udah sarjana malah pasca sarjana juga geser ke bawah. Visi misi saya nggak baca, paling nggak ada yang tanya. Geser ke bawah. Paling ditanyakan kegiatanmu itu mendukung visi Oke, dan misi yang mana itu nanti ya palingnya. Oke lanjut ke bawah. Penomorannya kurang bergeser ke kiri mas ini. Satu minimnya informasi itu angka satu urut tepi ya itu harusnya. di Itu mas. ini ya Pak. Ngono terus bener toh kita ya. Terus lainnya menyusul ya. Oke Oke, oke. geser dua dan Oke, seterusnya nanti terus. Nah ini ini set. juga belum diganti yang Nah, tabelnya Pak. lah tampil kok nengisor ku masalah tuh mas. Di Oke atas ya, set. terus Wes lanjut. Lanjut. ini juga belum Pak. Se. Ini kono A, B, C dari mana ini? Yang mana? Dari catatan tabel, keterangan ya? Keterangan Pak. Oke ya. Ya lanjut ke bawah. Nanti rata kirinya dua terus. Geser ke bawah terus. Oke, Nanti tidak usah pakai warna biru-biru begitu. Tidak usah mas. Warna sing tipis-tipis baik itu ya. Nah oke, oke. iya ora usah ilmiah ngono. Yang ini kiri. Ya terserah lah ini. Ini biru tulisannya ireng. Ini yo kacau mas. Ya, nah biru tulisannya ya putih kan begitu ya. Oke, oke, Kak. Terus kira-kira itu warna rasternya itu mengganggu tulisan enggak dipertimbangkan ya. Oke, Kak. Nah, soal jenis ikannya ikan petek atau ikan apa saya enggak tahu deh itu ya. Ya. Oke, geser ke bawah ya. Wes. Nah, bar itu kan ada kerangka berpikir tuh Mas, Dimas. Di Iya. kerangka berpikir. Nah, coba waco. Aku tak dungo apa. Nice to hear gak itu? Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik di bidang pernikahan, khususnya dalam hal pendaftaran nikah. Namun dalam praktiknya masih terdapat kendala yaitu kurang yang cepat, jelas dan mudah dipahami oleh calon pengantin serta masyarakat luas. Nah, wes. Nah, Sekarang wacana berikutnya obatnya. Di platform Instagram gitu, silakan. Nah, itu obatnya tadi persoalan ini obatnya atau nanti konklusinya coba platform dibaca platform Instagram Instagram. merupakan salah satu media sosial yang sangat populer di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda.
Fitur-fiturnya seperti feed, story, reel, dan live sangat mendukung penyebaran informasi yang menarik, cepat, dan interaktif. Selain itu, Instagram juga memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara KUA dan masyarakat, sehingga informasi tentang prosedur, syarat, dan alur Cukup, pendaftaran nikah cukup. Bacakan konklusinya. Bagus, bagus. Very clear. dengan optimalisasi penggunaan Instagram sebagai media edukasi dan informasi, KUA Kecamatan Rakyat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Informasi Salah, pendaftaran Mas. nih. Salah. Wis kesimpulan belum. Ini kan masih hipotesis. Oh, gini. Kalau masih hipotesis itu diharapkan dapat, jangan dapat, dapat itu sudah terjadi, ya toh? Nah, KUA Kecamatan Rakyat diharapkan dapat. Nah itu jangan sampai kata diharapkan hilang. Oh, sudah kesimpulan itu kapan? Berani-berani menyimpulkan itu, ya. Iya, Nah, betul toh? Nah itu iya. penting. Wes cukup, dah cukup Mas, ganti yang lain. Oke, terima kasih Wes banyak bagus, Bapak. bagus ya. Selamat ya. Iya, iya. Make sense banget, masuk akal banget. Ya, ngono loh, Mas, maksudku tak ada cerdas seperti itu ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya Gen Z kok pikirnya nggak runut itu kan. Terus, ya, lanjut yang lainnya. Bagus, bagus. Nah, sudah. Ya awalnya nggak cetol, sekarang harus cetol dengan ini. Wes apa? Monggo yang lainnya. Dosen ya boleh. Nah, Mas Yusuf ya boleh, oh, Mas Yusuf belum gawe ya. Saya izin 10 menit lagi, Pak. Ya, Masih ini mau wes nggak bimbingan apa-apa bentar, Mbak. Pak. Tak tunggu Mbak. Nggak cetol apa ini. Monggo segera waktunya diisi karena waktu saya nggak lama di sini ya. Saya Pak Nah, Mas Khairu, dari mana Mas? dari Miknya Madura anu loh, Magelang. miknya dekatno ke mulut ya, miknya dekatkan ke mulut. Dari Cetro, mana yo. Madura Magelang Pak. Silahkan Mas di sudah share. dengar. Mas sudah nampak Pak? Loh, tunggu sebentar. Ya, cetak ke Mas, besar ke Mas. Besarkan, besarkan. Ya, oke cukup ya. Ini spasi-spasinya sudah betul ya. Spasinya betul ya Mas. Benar? Spasinya sudah betul belum ini? Ya memang belum saya atas demikian rupa Pak. Mohon maaf sekali. Masih, Ayo kok kita kok juga karo koncone. ya masih belum memang Ya, belum areal sudah betul ya. masih memang belum tertata Spasinya secara piro toh 1,5 ya. Pak. Spasinya 1,5 ya Mas. Nanti saya edit Pak. Ya coba klik di salah satu paragraf, saya aja ke susu. Klik Ini di salah satu masih paragraf. Oke. Ayo ikuti saya, klik di salah satu paragraf wes. Oke. Kontrol 5. Kontrol 5. Nah, itu segitu ya kira-kira ya nanti ya. Oke. Ya wes. Di delok judulnya sih, Oke, Pak. delok judulnya sih. Judulnya adalah optimalisasi Ukuran-ukuran kolnya udah betul ya. Optimalisasi, bocor. optimalisasi pembelajaran kemampuan menulis dengan integrasi media infografis dan mind mapping di Nah, Madura yang Magelang. keren, 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 keren. Yo, lanjut. Sebelumnya Pak, untuk judul ini kan saya mau spesifikasi di satu kelas saja, apakah harus dituangkan di judul juga Pak? Kelas E, Oke. nggak usah. Materi juga tidak perlu gitu. Bisa menulis kemampuan Oke. pembelajaran, kemampuan Baik. menulis dengan integrasi Ya. ya pada mapel bahasa Indonesia gitu aja Mas. Gitu. Oke. Dengan mulang apa? Ya, bahasa Indonesia. Ya wes tambah itu ya. Kut Ya. senang ngerti di mapel matematika tuh itu. Ya, baik. Terima kasih. Pada mapel bahasa Indonesia di man 2 lah itu tambahkan. Ya, sekarang coba ya. Mapel bahasa Indonesia tulis Mas. Gede mapel oke kan. Oke. Yes, oke. Ya. Bahasa Indonesia kok ya. Ya, mapel. Wes, apik. Lanjut. Gaspol Mas, Selaudan. Oke. Ya, di mana? Pendahuluannya, Sekarang shopping problemnya mana? Bacakan shopping problemnya. baik di Belanja sini, Pak. masalah mundi. Nah, karena masalah enggak usah riset. Oke. Nah, Pada pelaksanaannya sebagai guru bahasa Indonesia di Madura Magelang, penulis mengidentifikasi isu berupa kurangnya kemampuan menulis siswa. Hasil observasi awal,
menunjukkan bahwa kemampuan menulis siswa masih belum optimal. Fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum percaya diri dengan kemampuan menulis mereka. Kemudian juga masih banyak siswa yang merasa bahwa pembelajaran yang berfokus Wes pada cukup. Lanjutkan ekspektasinya atau grupnya. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dunia digital yang begitu pesat, sebenarnya tersedia banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Teknologi menyediakan beragam media kreatif yang membantu siswa mengorganisasi ide, memvisualisasikan gagasan, sekaligus menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dengan dukungan media digital, kegiatan menulis selama ini dianggap membosankan dapat diubah menjadi aktivitas kreatif yang menumbuhkan minat sekaligus keterampilan literasi siswa. Namun, Oke, lanjut. Ekspektasi. Ya, disparitasnya ada nggak? Oke. Kalau tidak dipakai ora apa-apa. Mana Namun pesatnya disparitas. perkembangan dunia digital masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya yang berfokus kepada kemampuan menulis di Madura Magelang. Terdapat kesenjangan antara pembelajaran modern berbasis digital dengan realita yang ada di Madura Magelang. Hal ini dikarenakan pembelajaran menulis masih lebih banyak dilakukan dengan pendekatan konvensional seperti ceramah atau penugasan menulis tanpa bantuan media yang variatif dan Oke. kontekstual. Lanjut, solusi alternatif. Melihat masalah yang telah diuraikan, ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Misalnya diantaranya melalui poster, komik, atau pemanfaatan platform Canva. Hal tersebut juga telah dibuktikan dalam jurnal yang telah ditulis salah satunya oleh Tri Purnamasari pada tahun 2020 yang judulnya Penerapan Media Poster terhadap Kemampuan Menulis Karangan Narasi Siswa Kelas 7 SMP Negeri Siak Hulu Kabupaten Kampar. Pada penelitian tersebut dijelaskan adanya perubahan signifikan dalam menulis karangan sebelum dan sesudah diterapkan media poster, yaitu adanya peningkatan kemampuan menulis Keren. siswa. Keren. Saya nyatakan keren. Sudah masuk di daftar pustaka? Sementara belum Pak, ini mohon maaf saya masih belum sempat mengedit Ini sepenuhnya. kutipan dari jurnal mana? Di Google Scholar ya? Iya, dari Google Scholar. Nanti Ya, nanti insya Allah tolong besok hari Senin, ya insya Allah jadi Pak. daftar pustakanya dimasukkan dan Nggih, ditulis dalam style apa ya? nggih. Ya, oke. Apa ya yang tahunnya ada dalam kolom itu? Ya. Masih Terus saya simpan Pak. berdasarkan Nah, ya, kemudian langsung nggih Pak, nggih. Berdasarkan fakta dan data yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam rancangan aktualisasi ini penulis akan memanfaatkan media infografis dan mind mapping dari platform Canva untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Melalui media tersebut diharapkan dapat membuat pembelajaran bahasa Indonesia yang berfokus pada kemampuan menulis menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan kemampuan menulis siswa. oke, langsung ke judul. Ke judul, oh belum tak cantumkan di latar belakang Pak judulnya. Belum. Belum. Berdasarkan dari kajian di atas, maka dalam rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul ya. Oh, Tapi nggih, mungkin berarti di Indonesia biasa ya, boleh menggunakan kata saya ya Mas menulis ya. Kalau di luar banyak sih saya. kalau saya Dikelola. menggunakan kata penulis Pak atau ganti. Oh, terserah ya. Oh, nggih. Enggak begitu lazim di kita ya memang itu. Berarti nanti ini Oke. ditambah judul nggak Pak nggih di sini. Ya, tambah itu ya bukan judul. Jadi pemikiranmu yang kamu rangkai mengalir dari atas ke bawah itu nanti kan bermuara ke judul tuh, Mas. Oh, nggih, Muaranya. baik. Oke. Lanjut bab 2. Silahkan bab 2. Wah, enggak usah ini, bagi saya enggak usah. Lanjut aja. Gambar 21 dikasih keterangan ya Mas, itu gambarnya ya. Iya Pak, memang belum tertata. Gambar 21 apa? Iya, siap. Nanti dikasih keterangan. Gambar apa itu? Gambar Nah, lanjut ke bawah mungkin terus. saya perbaikin banget yang belum sempat saya masukkan Pak. Saya delok penomoran ke atas. Kok kurung-kurung. Terus ke atas lagi. Oke. Visi misi mul Mas, visi misi. Ini Pak. Lah, wes ya, berhenti di situ. Iya. Oke. Penomoran akademik itu menggunakan huruf Romawi, ya. Setelah itu subjudul menggunakan huruf kapital. Subnya lagi menggunakan angka C. 2 itu dari mana? Ke atas, Mas. Biasa bisa merunut. Bawah ke atas. Nah, ke Ini atas. deskripsi Ya, ini C. satu profil. Bab 2 ya. Iya. Betul ya? Iya. Kemudian A. Kemudian 1 kecil geser ke bawah. Betul.
Romawi 2A 1 kecil, geser ke bawah. Terus. Nah, C. Bar 1 kecil adalah huruf, Mas. Geser ke atas, ke atas. Nah, ini tidak ada kurungnya. Huruf Yang ini, tanpa kurung. ini. Nah, itu huruf tanpa kurung, Mas. Oke. Lalu penomoran akademik semuanya diperhatikan. Romawi, huruf besar, angka, huruf tanpa kurung, angka dengan kurung, huruf dengan kurung, urutan akademiknya, ya. Huruf tanpa kurung. Wes, geser ke bawah. Ya. Coba Mas, ambil kertas kosong atau bukakan new, Oke. ya, biar nanti untuk semuanya. Ya. Belum terlihat, tolong di-share. Ini sebentar. Saya stop dulu, tak Ya, ulangi, Pak. ya, di-share dulu, Mas, di-share dulu. Nah, oke. Ya. Ya, nanti penomoran diatur pakai penomoran ilmiah. Oke, huruf Romawi di tengah, misalkan 2. Huruf Romawi di tengah. Oh, enggak usah, langsung tap. Ya, ketikkan lah di situ Romawi 2 misalkan. Enter. Rata kiri, A besar, titik, enter. Menjorok 1, titik, enter 2 titik, misalkan 2 saja, 2 titik. Urutkan 1, 2 titik, enter, menjorok lagi. Huruf kecil A, B, A titik. Oke, tambah 1, B, biar sebagai contoh, B. Kemudian enter, menjorok lagi. Ya, kemudian 1 kurung. Oke, enter, 2 kurung. Kemudian enter, menjorok lagi. A kurung. Oke, enter, B kurung. Oke, kemudian menjorok lagi, enter, menjorok lagi, kurung buka, kurung tutup, angka 1, kurung buka, nah enter lagi, kurung buka, kurung tutup, angka 1, 2, ya, enter lagi, menjorok lagi, kurung buka, kurung tutup, A kecil, ya B, sekarang B, kurung buka, kurung tutup. Ya ini ya sebagai pedoman untuk penomoran ilmiahnya. Tadi Mas Sopo iki ngarang dene. Wes disimpan Mas itu. Oke, Pedoman Pak. penomoran ilmiahnya. Oke, siap. Nah, oke. Simpan, nanti di-share dengan temannya. Oke, siap. Wes, langsung masuk ke kerangka berpikir. Oke. Ya. Simpan itu nanti saya. Yes. Mungkin kalau begini Nomornya saya agak. didandani nanti ya. Oke, siap, Pak. Siap. Tiba-tiba ada kurung, wah itu rak cetok kabeh iku, Mas. Siap, Pak. Ya, ini untuk kerangkanya saya formatnya agak berbeda, Pak. Nanti Oh, mungkin kok iso berbeda kerangka di mana saja kan pakai silogisme ngono gitu, Mas. ini saya Nah, pakai. iki kan opo? Walah pasang ngene iki di paragraf. Oh, oke. Nah, wes di pemanfaat belajar mindset melalui media kanva potensi meningkatkan di sing Jadi, diharapkan dapat mana ada. Wes nanti jadi lagi. ya Terus ini, Pak. indikator suksesnya indikator sukses. Indikatornya Kerjamu ini. ini dikatakan sukses sebagai Misalnya siswa mampu menulis tag. Oh, wes cukup kriteria. Oh, keren banget, keren. Saya setuju ini tapi nggak setuju dengan yang kerangka berpikir. Cukup ya ganti yang lain. Ya, Oke. wes apik. Ya sudah. Baik. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya Ya, dan bagus masukannya. Mas. Wes Ya, mulai ada perkembangan bagus ini. ya Nomor terima ilmiah kasih. sama kerangka berpikir RCT, Raceto ya. Oke, Ya, lanjut. ya terima kasih ya, Pak. Oke. Izin saya Bapak. Oke, langsung silakan, Mbak. Nggih, saya nggih Pak. Sebentar Pak. Ya. Penomoran ilmiah di-share di grupnya ya. Sebentar Pak. Mana Siap, tuh Pak. share screen-nya? Oh ini. Sebentar Pak. Oke. Apakah sudah kelihatan Pak? Belum.
Kalau sekarang sudah kelihatan? Belum, Mbak. Itu tergantung harga Mbak Ivi. Nah, mulai ini ya. Kok dicoret-coret biru hijau-hijau apa gitu, Mbak? Enggak, ini biar saya gampang lebih menjelaskan gitu, Pak. Oh, Nanti jadi ini tak hilangkan. paragraf menjoloknya juga belum ada ya. Oh, enggak, siap. Oke, silahkan dimulai. Eh, Judul C, ya, judul C. Pak, maaf Pak, judulnya lupa tak taruh di sini. Ini kemarin yang tugas hari ke-16, judulnya itu pemanfaatan komik digital sebagai media pembelajaran sosiologi dalam materi status dan peran kelas 10 Man 1 Wonosobo. Nah, kalau ada kayak judul di daftar halamannya, judul daftar isi belum ada semua ini. Oh, saya belum Pak, belum membuat Pak. Lah kok iso belum lho Mbak? Oh, koncone udah cepet. Ayo, lanjut. Oke, maaf nih Pak. Nah, terus di paragraf Jelaskan pertama ini ini, masalahnya apa? Solving ya problemnya apa? di di paragraf pertama ini hasil observasi pendahuluan di Man 1 Wonosobo itu yang pertama ada rendahnya literasi peserta didik yang membuat mereka itu kesulitan memahami materi Oke. Berhenti sih, sosiologi. Mbak. Berhenti sih. Jangan cukup gitu ya. Dikasih satu paragraf pengantar. Ya. Terus orang dikasih observasi, dikasih satu paragraf pengantar. Nah, Oh, nggih. enter sih. Ayo di enter. Ojo ngedot ditulis, nanti lali. Nah, paragraf pengantar, wes. Terus ojo tiba-tiba langsung menuju sasaran seperti itu. Diberi paragraf pengantar, wes langsung. Yuk, di masalah dibaca. Ya, kemudian selain rendahnya literasi, masalah lain adalah media pembelajaran yang digunakan guru itu cenderung konvensional sehingga kurang menarik. Kemudian rendahnya kedisiplinan peserta didik saat mengikuti pembelajaran sosiologi, metode pembelajaran yang monoton dan kurang variatif. Wes, terus Kemudian ekspektasi, berarti sudah eh ekspektasi ya, halo, ekspektasi langsung. Mana ya ekspektasinya? nggih, ekspektasinya Itu ini kalau Pak. enggak, Jadi dunia kalau digital. gini Mbak, kalau enggak jenengan kasih paragraf saya enggak ngerti itu. Mana satu pemikiran Gimana enggak Pak? cetha ya. Paragrafnya yang kedua mana gitu loh. Ini. Tolong dikasih ya, itu kan ya di enter lah begitu. Terus Oke. silakan dibaca. Dunia digital sudah berkembang dengan begitu pesat, banyak platform yang mendukung pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti e-learning menggunakan platform digital seperti Google Classroom, Google Site, dan lain sebagainya. Namun, realitasnya di Man 1 Wonosobo itu terdapat disparitas atau kesenjangan antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran modern yang berbasis digital, di mana di era modern ini guru masih menggunakan metode ceramah, menggunakan PowerPoint, dan menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian yang terakhir, melihat persoalan pada kajian tersebut, beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan antara lain pemanfaatan platform digital dalam pembelajaran sosiologi seperti Google. Halo. Wah, ini Wonosobo nggak ada sinyal ya berarti ya. Terdengar, Pak? Nah, baru terdengar. Oke, lanjut. Oke. Melihat persoalan pada kajian tersebut, beberapa alternatif solusi yang dapat ditawarkan antara lain pemanfaatan platform digital seperti Google Site, Google Classroom, Canva for Education, dan platform sejenis. Namun pada rancangan aktualisasi ini berfokus pada media digital yang potensial dan relevan untuk digunakan, yaitu komik digital. Komik digital dapat memberikan tampilan atau visual yang menyampaikan materi secara kontekstual. Media ini dapat menggambarkan kondisi sosial secara konkret dan dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ya, Selain itu, cukup penggunaan ya. Nggih, Dalam rancangan nggih. aktualisasi ini saya mengambil judul ya, itu di Oh, bukan nggih. paragraf ya. Nggih. Oke, kemarin sudah gitu ya. Di enter C. Ya, dalam bermain paragraf ya, Mbak, biar nanti bisa dipahami orang lain dengan enak ya. Nggih, siap, Pak. Ayo kerjanya agak cepat ya, Mbak. Teman-teman yang sudah pada rampung itu ya. Nggih, Pak. Kenapa gangguan di Wonosobo ada apa? Udaranya dingin atau apa? Saya kan Eh,
jadi wali kelas Pak. Terus beberapa anak itu di sekolah gitu Pak. Iya, saya sama. Dulu ketika saya di organisatoris ya di kampus itu sama buat statement itu bahwa orang yang punya waktu adalah orang yang sibuk. Itu ya kalau prinsip saya itu. Oke, lanjut. Bab Oke, 2. untuk bab 2 ini seperti ini Pak. Saya apa namanya di sini menjelaskan tentang 5 isu yang kemarin sudah Mana dianalisis. bab 2 ditampakkan dulu. Bab 2 ditampakkan dulu baru bicara. Oke, ini Pak bab 2. Belum tampak ya, Mbak. Sebentar Pak. Apakah sudah terlihat teman-teman? Belum. Kalau Ini pakai di WiFi apa itu? WiFi kantor atau WiFi tethering? pakai tethering Pak. Nah, kalau tethering, kalau beli yang 55.000 Mbak ya. Kalau yang 30.000 agak seperti ini ya. Ini berapa ribu ini? Ini kayaknya 63 Pak. Lah kok magep-magep wes. Karena Lanjut ya, bab 2. iya, bab 2 rancangan aktualisasi. Jadi di paragraf ini saya menjelaskan tentang 5 isu. Ada rendahnya literasi, kemudian kurangnya media pembelajaran dan Saya Mbak, sebagainya. rendahnya literasi itu dibagi-bagi enggak? Kata literasi itu ada bagi-bagi literasi numerik gitu enggak? Ada bagi-bagi enggak? Kalau menyebut literasi ini kok nampaknya masih global ya. Literasi apa Ini gitu? literasi membaca, Pak. Ya gitu ya, adalah kelihatannya ada Literasi literasi apa numerik. namanya? Oke. Ya Berarti coba nanti nanti dilihat ditambahkan di bahasa Indonesia. literasi. Literasi itu literasi apa? Literasi ada numerik, literasi digital, literasi macam-macam itu hanya literasi kan. Ini berarti kan bicaranya masih dalam Oke. konteks general, konteks umum begitu ya. Oke. Nanti Ya nanti dilihat apa lagi ya. namanya? Oke. Kata literasi itu dipersempit gitu. Silahkan lanjut. Oke. Terus Ini gambar nyaman belum rendahnya ada ya. kedisiplinan. Gambar nyaman Wonosobo belum ada ya. Belum, Pak. Visi misi juga belum ada. Belum. Oh ya nanti tambahi. Coba kerangka Itu berpikirnya ada enggak? Oke, Kerangka nanti tak berpikir ada tambahkan, enggak? Pak. Pak, maaf Pak, saya kok apa namanya kelupaan mencantumkan kerangka berpikir. Jadi nanti saya tambahkan kerangka berpikir dan Ya. ini nggih Pak, apa namanya indikator keberhasilan nggih. Ya. Oke, Jadi siap Pak, nanti saya tambahkan. kejernihan berpikir kamu mau apa, kemudian actionnya apa, terus endingnya apa itu nanti terbaca dari kerangka berpikir ya. Kalau nggak ada itu masih absurd Oke, semuanya. siap. Indikator suksesnya pekerjaan ini Mohon apa? Wes Mbak, yuk sudah tutup Oke, nanti. ya. Kerjakan yang serius ya. Lambat terus Oke, Mbak oke, jenengan. Pak. Oke, maaf Pak. Nah, Terima harus kasih semangat Pak. itu ya. Oke. Siap. Terima kasih. Saya izin tutup. Oke, yang serius ya. Jadi pegawai yang serius. Baik, izin saya ya, Pak. Ya, langsung. Oke, Pak. Izin saya akan share rancangan aktualisasi saya. Yaitu terkait Dibesarkan Mbak, dibesarkan Mbak. ya, dan Bapak. Nah, dibesarkan terus judul dulu. Oke. Oke, silahkan dibaca judul. Optimalisasi pengelolaan tracer studi melalui penyusunan roadmap digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Oke, Salatiga. tracer studinya mirip nggak, Mbak? Iya, Pak. Oke. Izin saya edit nanti ya, Pak ya, untuk memiringkannya. Ada yang masih ya. belum miring. Ya, pokoknya diskusi The dulu. rest of. Ya. Oke. Kemudian untuk kata pengantarnya Pak Toha, Pak Dekan dari Fakultas di UIN, mentor di sini dan Bapakmu tadi. Nah, Atau gelarnya Bapakmu tadi yang dilengkapi enggak apa-apa, Pak? Ya nantilah WA nanti ya. Oke. Nanti dilengkapi gelarnya. Baik, Pak. Oke, lanjut. Oke, daftar tabel dan daftar isi daftar tabel dan daftar gambar, Mbak. Sudah ya? Oke, daftar. Oke. Oke, lanjut. Ya, 2 3. Oke.
Baik, pendahuluan dari latar belakangnya. Masalah nggak sih? Latar- Shopping problemnya, Mbak. Oke, ini Pak. Ya, silahkan. Dari tahap shopping problem, yaitu rendahnya partisipasi alumni dalam mengisi tracer study, keterlambatan pelaksanaan tracer yang tidak sesuai ketentuan N+1, serta pemanfaatan tracer study untuk pengembangan akademik. Oke, ekspektasi. Ekspektasinya adalah tersedianya data alumni yang akurat, tepat waktu, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan strategis Ya, fakultas maupun universitas. disparitas. Disparitasnya yaitu tracer yang sekarang belum sesuai standar teknis, penyebaran masih Oke. terbatas, data terkumpul belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, solusi alternatif dan solusi terpilih serta judul. Oke, maka alternatif solusinya adalah penyusunan roadmap tracer study yang komprehensif serta optimalisasi kanal digital dalam penyebaran informasi tracer. Sehingga solusi yang dipilih adalah penyusunan roadmap tracer study karena dianggap yang paling strategis menyeluruh dari awal itu harus seperti apa, akhirnya penggunanya untuk Ya, apa. langsung bab 2, Mbak. Judulnya berikut ini. Ya, sudah tadi. Kemudian untuk bab 2 termasuk deskripsi organisasi, profil organisasi, visi dan misi dari UIN Salatiga. Lanjut aja itu. Kemudian Fakultas Ekonomi. Oke. Ada deskripsi isu, yaitu penjelasan terkait masing-masing isu yang sudah Ini disebutkan di penomorannya apakah harus menjorok atau tidak, Mbak? Apa urut paragraf di atasnya angka 1 itu? yang angka 1 seharusnya gini Pak ya. Oke ya, lanjut. Sudah. Nanti dibenahi lainnya. Kemudian ada analisis Ya, isunya ini berdasarkan sama ya, Mbak. APKL. Ini angka dan poinnya kelihatannya berubah, Mbak. Angka 1 ini yang C. Analisis isu ke bawah. Ini fontnya berubah, itu size. Oh iya Pak, leres bener. Nah, oke, nanti itu Masih. menjorok ke kiri. Oke, lanjut. Baik. Kemudian tabel 2.2 ada jaraknya kalau di buku petunjuk itu. Ya. Tabel 2 ini ada jaraknya. Oh, ya Pak. Jarak Mana dengan di tab? tabelnya, Mbak. Jarak dengan tabelnya ya. Ada ya itu ya. 1 itu berapa ya. Lanjut ke bawah. Oke. Ya, angka menjorok. Oke, angka menjorok ke tepi. Tabel sama, enter lagi. Oke. Ya, lanjut. Ya, di argumentasi. Oke, lanjut ke bawah. Nah, D-nya itu juga sama, Mbak. Geser ke atas, Mbak. Nah, kalau D-nya di situ, maka tulisan di bawahnya urut huruf A ya. Bukan urut huruf. Itu kan enggak, no. Bawahnya. Enggak Pak Rian, mumpung ingat ini belum menjawab. Oh ya, oke. Kita lihat D, Mbak. Kelihatannya paragraf tepinya itu urut dengan huruf A, argumentasi. Oke. Bukan urut dengan huruf D. Ya. Paragraf di bawahnya itu urut huruf A. Coba geser ke kiri. Nah, begitu. Oke, thank you. Terus geser ke bawah, nanti tinggal diedit lagi. Nah, oke, gambar. Nah, ini gambarnya berapa? Gambar ini berapa? Ini harusnya masih gambar 2.3 tadi Pak. Nah, begitu. Itu tiba-tiba kamu masuk bab 3 kan ya aneh tadi. Ya, lanjut. Iya Pak, tadi ada yang belum Ya. teredit, mohon maaf. Terus paragrafnya, Mbak ya, menjoroknya itu harus urut dari atas ya, nanti Oke, disesuaikan. Oke. leres Pak. Oke, Kemudian untuk kerangka kerangka berpikir saya belum membuat dalam bentuk paragraf, masih membuat Oke. premis 1, Ya, premis lanjut 2. nanti ya. Terus indikator keberhasilan sudah. Indikator keberhasilan yaitu dari aspek, indikator ukur, dan kriterianya. Oke, terima kasih. Ya, cukup dibenahi, Mbak. Ya. Baik Pak. Maaf, penomorannya belum rapi. Dan Ya, sampai nggak dengan apa-apa. penyusunan jadwalnya. Ya, oke. Berarti ini masih lama Kira-kira ya? Sampai Oktober ya jenengan ya? iya untuk ini ya Pak ya. Iya, Oktober. Berarti nanti paling jenengan ke kantor saya ya berarti Oktober akhir ya? Nggih, Atau kata Simu kalau dari jadwal seperti itu nggih Pak. ya, Jadi masih oke. Sukses, sukses. Nanti selamat ketemu dengan saya ya. Oke. baik. Terima kasih Pak, mohon arahannya. Oh iya Bapak, izin mau bertanya. Kan nanti kita ada PPT-nya, apakah kita boleh share PPT-nya terlebih dulu ke Pak Mutadi, mungkin bisa direview apakah PPT Boleh, kita boleh, kurang? boleh. Tapi Baik. ketika logika berpikirnya sudah bagus, saya yakin RPP-nya bagus. Itu yang kebanyakan itu ya. Ya. Terutama di latar belakang itu kan bagaimana kita itu bisa apa? To make sure orang lain itu untuk meyakinkan orang lainnya udah bagus. Oke. Ya, boleh juga Baik sih Pak. kalau mau share.
isi nanti share PPT ke Bapak Siap, review. siap. Terima kasih Bapak. Oke, makasih sama-sama. Good luck. Oke, selanjutnya Izin saya, Bapak. Iqda. Nggih, Pak. Oke, silahkan. Sebentar, Pak. Ini dosen juga. Bukan, Pak. Pengelola APBN, Pak. Pengelola APBN. Wis, jadi takeh iki. Terlihat atau belum, Udah, Pak? langsung mulai dari judul, Mbak. Untuk judulnya Ya, dibesarkan. ini, Pak. Optimalisasi proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui pembuatan buku pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Saya Kortek, Mbak, Pak. judulnya kok kayak orang sing anu redundant ya, Mbak ya. Gimana, Pak? Ada judul pengulangan ya. Proses pemungutan pajak, veteran pelaporan itu kok sama ya? Tidak bisa disatukan ya. Optimalisasi proses pemungutan penyetoran dan pelaporan UN melalui pembuatan buku pedoman. Begitu aja ya. Melalui pembuatan buku pedoman pemungutan, penyetoran dan double gitu loh ya. Nggih. Itu bisa nanti kalau bisa masih disederhanakan, dengan sederhanakan ya, Pak ya. Nggih. Itu kan pemungutan berulang lagi, penyetoran berulang lagi, pelaporan kayak peristiwa redundant ya, pengulangan. Oke, bab 1 udah apa-apa. Nanti silahkan kalau memang terpaksa nggak bisa kalau itu nanti dihapus menghilangi makna, ya terserah dengan dia saya. Oke, bab Kalau 1. maaf, Pak. Silakan masalah ya. Nggih. Maaf, Pak, kalau misalnya diganti buat pembuatan buku pedoman pengelolaan data perpajakan menggunakan sistem Kortek kayak gitu bisa nggak ya, Pak? Kalau buku pedoman apa? Buku pedoman? Pengelolaan data perpajakan Ya enggak apa-apa, boleh itu. Tapi supaya menghilangkan tidak. makna enggak itu nanti itu? Iya, Pak, menghilangkan makna Ya nanti. wis ngono sik ra apa-apa ya. Nggih. Ya, oke. Terus Nggih, Pak. masalahnya? Jelaskan masalah yang diangkat. Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan di UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri, khususnya di subbagian keuangan ditemukan beberapa fakta empiris, salah satunya yaitu belum optimalnya proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak tahun berjalan 2025. Dikarenakan ini, Pak, ada sistem baru menggunakan sistem Kortek untuk pelaporan pajaknya, Pak. Oke. Terus Nih, harapannya apa? Harapannya? ini, Pak. Berdasarkan kajian di atas, dalam rancangan aktualisasi saya mengambil judul Optimalisasi Proses Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak di UIN Profesor Ki Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui pembuatan buku pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek, Pak. Oke. Belum ada ya? Ekspektasinya belum ada namanya. Itu kan langsung judul ya. Di ini, Pak, diharapkannya itu di bagian kerangka berpikirnya, Pak, di belakang. Enggak, nanti dituangkan juga di itu, Mbak, di bagian Iya. latar belakang ya. Jadi Iya, melakukan Pak. penelitian atau melakukan action atau aktualisasi itu harapannya apa sih gitu kan? Ini, Pak. Kalau ya nggak ada masalah dan nggak ada harapan kan ya ora ono apa-apa toh, Mbak gitu. Apa diwaca coba Ini, Pak. Hal ini harapannya. dilakukan sebagai bentuk implementasi dari digitalisasi administrasi keuangan yang ada di lingkungan UIN Saisu dan diharapkan dapat meningkatkan Nah, itu efisiensi dan dia. Wes, efektivitas cukup, pegawai cukup. dalam pengelolaan data perpajakan. Oke, nanti ya. Nggih. Jadi kita melakukan penelitian kan merupakan bridging ya, merupakan membuat jembatan antara kondisi real dan ekspektasi. Lah bridgingnya itu kan aktualisasi. Oke, lanjut. Nggih, Pak. Kemudian ada tujuan, manfaat. Tujuannya nanti di enter ya, Mbak. Nggih. Ya, ini paragraf sebatang kara namanya itu. Nggih, Nah, Pak. ini sudah tidak sebatang kara lagi. Nggih. Oke. Di ruang lingkup ada deskripsi organisasi, ada profil organisasi, Nah, ada apa-apa. Ini orang melihat sekilas ini. Tidak ada orang. Terus visi dan foto-fotonya misi. belum? Belum, Pak. Foto Maaf. Nggih, Win foto Suizinya UIN-nya belum belum. ya. Belum ada, Oke. Pak. Ini nanti Tabel-tabel. ditambahkan, Pak. Ya, lanjut ya. Deskripsi isu. Oke. Penomorannya saya geser ke atas penomorannya. 1, 2, 3 udah betul, terus menjoroknya terus ke atas sedikit, terus ke atas lagi, Mbak, ke atas lagi, Mbak, ke atas lagi, terus ke atas. Oke, cerdas langsung udah. Lah atas kono kurungnya sih ke atas lagi. Wah, Ini, Pak. nah Ini kan ini
ada dari Dua ya. 2, Setelah itu A A kecil, kecil, oke lanjut. kemudian Satu kurung betul ya B. Pak. Terus ya C kecil deh. Oke. Ya sudah betul. Bagus. Nah, oke lanjut. Keterangan. Tabelnya di mana, lihat tabel. Tulisan tabel. Oke lanjut. Hmm. Oke. Nah ini maaf ya, tulisan yang di kotak itu rata kiri ya Pak ya. Oh, gitu. Jadi kelihatannya lucu kalau ada sebuah tulisan ilmiah tengahnya yang lubang itu ya. Coba penggunaan kortek, nah itu di rata kiri coba Pak. Oh, yang ini, Pak. Enggak di tengah loh Pak kotak. Bagian material ya. Oke, klik di rata kiri. Rata kiri. Nah, ini kan lebih nice to look tuh Pak. Oh, iya, Pak. Nice to read ya kan begitu. Bawahnya itu opo lubang-lubang di tengah itu kan lucu jadinya. Di metode juga dibenahi metode. Di bagian metode. Nah, oke. Nah, itu kan nanti dibenahi semua itu ya. Hmm. Diagram 21. Oke, lanjut ya. Atau gambar 21. Hmm. Ya, nanti tapi berubah ya karena di atas nanti mau pasang gambar kan. Iya, Pak, nanti berubah. Oke, lanjut. Ini untuk yang kerangka berpikirnya, Pak. Saya baiki Mbak, pelaporan pajak di UIN Prof. KH Saifuddin Zuri, ada jurinya nggak itu? Pak, yang Bawah paragraf bawahnya. Nah, terus ke bawah lah, paragraf di bawahnya persis lah itu kan ada Prof. KH Saifuddin. Lah itu ada jurinya nggak itu? belum, Pak. Nah nanti kan nggak bisa Saizu menjadi Nggih. UIN Nggih, Pak. Sai kan begitu kan nanti ya. Nah, Nggih, maaf, Pak. hati-hati ya. Nggih. Dibaca coba kerangka berpikirnya. Nah, untuk kerangka berpikirnya itu di lingkungan UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri masih mengalami kendala dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek. Karena sistem Kortek merupakan sistem perpajakan yang tergolong baru sehingga membutuhkan pembelajaran yang lebih dalam dan penyesuaian dari pegawai UIN Saizu mengenai sistem perpajakan tersebut. Pembuatan e-book pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan analisis core issue dengan menggunakan diagram Fishbone di atas, maka gagasan atau ide yang dipilih untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis diagram Fishbone adalah optimalisasi proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui pembuatan e-book pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek. Dengan membuat pedoman pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak menggunakan sistem Kortek, diharapkan dapat membantu pegawai untuk Diharapkan dapat ya wes cukup. Terus Nggih, suksesnya apa Pak? Jadi kan punya sebuah pekerjaan. nggih. Pekerjaan jadi kan dikatakan sukses jika apa? Belum ada ya. Ini Pak. Kriteria keberhasilan belum ada Pak. Ada Pak. Sebentar, Nah, Pak. nanti di bawahnya kerangka Di bawahnya. berpikir dikasih kriteria Kriteria. keberhasilan. Banyak Iya, orang Pak. hidup ini bekerja, tapi dia nggak punya kerja saya itu berhasil jika apa, gitu ya. Iya. Nah, Ini untuk oke. kriteria keberhasilannya, Pak. Nah, iya. Ini kriteria keberhasilan. Oke, aspek. Nggih. Nah, sono. Ya, betul ya. Nggih. Ini ditaruh di bawahnya kerangka berpikir ya, betul. Nggih, nggih. Ini belum ditaruh di bawah kerangka Nah, lah berpikir, Pak. iya. Nanti Habis selesai digeser. kerangka berpikir, Nggih. dikasih kriteria keberhasilan. Oh, saya sebagai latsar ini, saya mengikuti latsar tuh kriteria sukses saya apa? Itu harus punya ya. Nggih, Pak. Jadi selalu dalam hidup itu pertanyakan kriteria sukses. Dalam agama Islam disebut ansar. Ansar itu bekas itu ya. Itu Nggih. kriteria kesuksesan atau dalam bahasa Inggrisnya ya great impact, memiliki dampak yang besar. Oke ya. Nggih, Thank Pak. you, bagus. Lanjutkan. Nggih. Terima kasih, Pak. Monggo masih ada sekitar 10 menit, satu saja lagi. Saya Pak. Nanti yang belum kesempatan bisa WA saya ya. Share screen nggak, Pak? Ya. Ini Mas Renaldo mau presentasi nggak ini Mas Renaldo itu? Pembuatan Pak. Ya langsung judul dulu ya. Ini sudah mulai bagus-bagus Mas. Senang aku. Iya, mantap. Mantap, kalau nggak mantap nggak lulus itu nanti ya.
Ini Judul, untuk Mbak, judulnya diwaca. Bapak, pemanfaatan pembelajaran berbasis platform Moodle untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 MAN 2 Banjarnegara. Nah, keren, keren. Meski terlalu berani beliau ya, Mbak. Ya. Saya di kata pengantarnya di bener, Pak. Ini Pak, sebentar. Kata pengantar, kata pengantar, Iya, kata Pak. pengantar, kata Oh, kata pengantar, Pak. pengantar ya Pak. Ngapunten. Namaku jeneng atas, Mbak. Saya orang biasa ya. Ini Pak, yang pertama Pak Toha, Bapakmu tadi, kemudian Wida Iswara, panitia dan mentor. Ya, itu nama dan gelar saya ada di sini ya. Nanti bisa ditiru. Wes cukup. Lanjut. Di daftar tabel, Mbak. Daftar tabel. Lihat sih daftar tabel. Keren nih ya. Berani banget. Oke. Masa tabel ngono salah itu mesti ada tabel. Tabel kalau di bab 2 mesti di depannya ada Oke, 2.1. Oke, Wah, yo yang di sini sekarang belum yo. diubah Pak, yang Satu di belakangnya tidak ada titik, Mbak, kita 2.1. Tapi cek ya oh, nanti ya. oke Pak. Itu Ini pandangan oke. saya mungkin di panduannya piye 2.2 ngono to, Mbak. Oke, nanti saya lihat lagi. Spasi, oke 2.3. Ya itu ngarang dewe iki ya. Gambar ya, gambar podo. Gambar 2.1, gambarnya di bab berapa? Angka Yang di depan atas belum. menunjukkan bab. Nah, angka depan menunjukkan bab. Satu belakangnya nggak ada titik kelihatannya ya. Nah, ngono to, Mbak. Wes, berikutnya di shopping problemnya apa? Belanja masalahnya mana? Diwaca. Ya, ini Bacakan kemarin sudah belanja sempat masalahnya. saya ke Bang tadi ya, konsultasi kemarin hasil observasi pendahuluan di MAN 2 Banjarnegara Wes, khususnya lanjut, pada lanjut. Kalau sudah lanjut. Oke, berarti ke bab 2 apa Pak? Judul. Paragraf judul dibacakan. Oke. Melihat persoalan pada kajian di atas, beberapa solusi yang bisa ditawarkan diantaranya pemanfaatan platform Google Site, Moodle, dan penggunaan website. Lanjut. Terus tak Oke, waca. Pak. Ini pusat basi, tidak usah itu. Ini untuk bab Nanti 2, antara bab mulai 2 dari rancangan aktualisasi ada jarak ya, enter ya, Mbak. No, Oke, Pak. no maksudnya orang ngono maksudnya. Setelah rancangan Oh, aktualisasi. oke. Niki ya, Pak. Nanti dicek ya. Aturannya berapa spasinya. Oke. Yang pertama profil organisasi, visi misi dan nilai organisasi. Saya mandek. Ini Apakah penomorannya tanda belum panah berubah seperti ya, Pak. itu nomor ilmiah, Mbak, itu? Oke, saya belum ubah sesuai yang tadi Nah, di itu berarti A Mas kecil Khairul. ya. Oke, nanti Nanti saya ubah ubah. semua, Pak. Ya, hati-hati wes. Ubah Dan- geser nanti Oke, ya. nanti saja, Pak. Setelah A kecil angka seperti tadi ya. Oke, Nah, tapi sudah di-share, Pak. kuwi logo tandha apa to, Mbak, ngono kuwi to? Kok kadang-kadang ada karya kok pakai begitu-begitu tuh apa? Ada Oke, guru-guru RPP-nya yang pakai jendol itu, ngerti lo dampak itu? oke, Makanya Pak. muridnya suka sate ojek kayak itu. Lanjut. Oke, Pak. Nah, ini juga penomoran ilmiahnya saya tidak yes ini ya. Oke. Wes terus lanjut. Nah, ini Saya rada ubah lumayan semua, Pak. penomorannya. Terus lanjut. Deskripsi isu, 5 isu. Nah, wes. Ngono kuwi tak waca, Mbak, mesti bener itu. Analisis Ya, ini, penomorannya, Mbak ya. Oh, wes terus. ini juga belum saya pindah ke atas, Pak, tabel. Iya, jelas salah, Mbak. Tabel kok ning ngisor ki. Oke. Coachnya siapa dipertanyakan. Tapi saya lagi, Pak. Iya. USG. Setelah tabel ada jaraknya loh, Mbak. Tulisan tabel ada jaraknya ya. Ini ya, Pak. Ya, nanti wes terus Ya, nanti geser. Terus Fishbone. Ini kerangka berpikirnya, Pak. Fishbone rumit ternyata, Mbak. Oke, Pak. Ya, wes. Ngono ki apik nak untuk presentasi apik ta tulisan-tulisan ngono ki. Ini gambar toh, sangat gambar benar, toh. Pak. Digawe Iya, Pak. biasa wae. Digawe yang lugas, yang penting itu keterbacaan menurut saya. Oh, enggak, Pak. Keterbacaan, keterfahaman itu ya. Oke. Wis ora usah sing seni-seni aneh-aneh warna-warni ini kan gopo itu kan. Terus iki wae opo ya ora cetha itu jadi kan. Wes kerangka berpikir, Mbak. Pembelajaran akidah akhlak di MAN 2 Banjarnegara menghadapi tantangan berupa rendahnya hasil belajar siswa dan terbatasnya sumber pembelajaran digital. Saat ini pakai murid apa siswa, Mbak? Saat kementerian saat ini pakai murid apa siswa? Murid ya? Semuanya siswa sih ini, Pak, di sini. Ya, engkau ganti. Tadi di judul murid, berarti di atas juga hasil belajar murid begitu, Pak? Iya, murid. Di Kementerian Kemendikbudayaan sekarang pakai murid. Ngikuti saya, habis pakai siswa
besok pakai peserta didik, ya wis ngono kuwi, diikuti saja ya. Oke, nanti Tapi ya juga. tidak salah loh Mbak ini enggak salah loh ya. Ya, Pak. Tapi mungkin kalau ada juri yang loh sekarang kan pakainya, nah bagi saya enggak masalah mau pakai murid siswa enggak masalah. Wes terus lanjut. Kondisi Lanjut. ini Kondisi ini membuat murid cenderung kurang termotivasi dan menganggap akidah Allah sebagai mata pelajaran yang membosankan. Padahal dalam konteks pembelajaran abad 21, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan literasi digital, kreativitas, dan kemandirian belajar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan pembelajaran berbasis platform model untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Platform ini berfungsi sebagai wadah pembelajaran digital yang memuat materi, latihan, dan sumber belajar lainnya. Platform ini diharapkan mampu menciptakan pembelajaran interaktif, mudah diakses, dan menyenangkan. Melalui kegiatan ini diharapkan tidak hanya menyampaikan Ya materi, cukup tetapi cukup juga cukup ya. memfasilitasi Supaya siswa. ada diharapkan ya. Oke. Kriteria keberhasilan. Gawe model jenengan kok gawe model. Ukuran keberhasilannya opo? Selalu kan begitu. Ya silahkan diwaca. Ketersediaan. Untuk aspek kriteria keberhasilan, yang pertama ketersediaan sumber pembelajaran digital dan ini aksesibilitas atau kemudahan akses, Pak. Oke, terbentuknya Terbentuknya platform platform. pembelajaran. Terus kemudahan akses Saya karena bisa coba terbentuknya platform pembelajaran opo gitu ya. terbentuknya platform pembelajaran yang memuat materi, akidah anak, soal-soal dan Orang kuis ada kayak mobil interaktif. tuh, nggak dikasih mobil. Platform Nah, terbentuknya ya. platform pembelajaran model yang memuat ya gitu kan. Nah itu kan. Bikin ya, Pak. Yang jelas. Ya, terus nomor loro. Aspek Minimal minimal 80% siswa menyatakan materi akidah akhlak yang disajikan itu lebih menarik, mudah dipahami. Ini nanti pakai angket bisa nih, Pak. ya bisa. Terlalu dur apa ora, Mbak, 80% itu. Kalau Ini rata-rata di Indonesia biasanya menggunakan standar 75%. mungkin, Pak. Saya ganti saja. Ini Dono wae, Mbak. nggih, Pak. Persennya nempel, Mbak. Terus Ini juga C. 75 saja, apa Pak? Ini untuk Ya, aksesnya. betul. Minimal 75% siswa dapat mengakses platform itu dengan lancar, baik melalui HP maupun laptop. Nggak usah dur-dur, nanti kalau nggak kecapai kan malah memanipulasi Nggih. data, gitu. Manipulasi data itu tingkat para orang-orang elit sana, ya. Guru nggak boleh memanipulasi data. Terus, Aspek dua. yang kedua, peningkatan keterlibatan dan keaktifan siswa. Oke. Ini aktif dalam menggunakan modal, terus menunjukkan keterlibatan aktif dalam Oke. pembelajaran dan peningkatan ini. C. Nomor B dibaca Mbak. B. Siswa Siswa. menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ukurannya piye? Ukurannya apa rak cetha iku? Ora iso diukur itu ya. Dihapus saja ya, Pak. Yo ora dikasih 75% Oh, menunjukkan keterlibatan aktif itu kan ada ukurannya. Kalau pendekatan kualitatif ya terserah nanti dijelaskan. Tapi menurut aku ya enak kuantitatif saja, minimal lah gitu bahasanya. Oke, terus C. peningkatan jumlah siswa yang mengakses materi di luar jam tatap muka sebagai indikator berkembangnya belajar mandiri. Peningkatan nih piye? Peningkatan jumlah siswa yang mengakses materi. Dikasih minggu pertama 20%, minggu kedua 30%, dikasih itu progresnya ya. Nah, minggu ke-1 misalkan 20% siswa. Walaupun jenengan disuruh ya. Nah, terus nanti terserah itu. Jenengan kan punya waktu 5 minggu ya Pak. untuk rancangan aktualisasi terapannya ini ya. Oke, di jadwal nanti dijelaskan. Oke, terus Aspek yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa. Rata-rata nilai terus post-test meningkat minimal 10-15% dibanding pretest. oke. C. Kenapa dibuat rentang itu? Pertanyaan saya. Rata-rata nilai post-test meningkat minimal 10%. Minimal kan kalau kata minimal 15% kan termasuk tuh, Mbak. Oh, enggak. Berarti salah satu saja ya, Pak. Seperti ini. Oke. Dibanding pretestnya ya. Oke. Ini hanya uji peningkatan, tidak komparatif studi. Terus B. Peningkatan antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran akidah akhlak. Ini nanti dari Mana? hasil diskusi sih, Pak. Apa namanya? Ukurannya B. Kalau murid kok meningkat antusiasmenya itu indikatornya B.
aktif Kalau dalam acara kegiatan begini. diskusi Berapa melalui persen notulen anak? itu bisa nggak Pak? Berapa persen anak nanti? Ya. Berapa anak itu? Minimal 50% dalam satu kelas. Nah, wes ditambahi. Biar nanti tidak debatable, dikasih parameter, ya. Iso ke penelitian, Mbak, iso ke lomba, yo iso kan kok. Dan meningkat. Minimal 50% apa? Siswa. Apa ya? Siswa meningkat antusiasmenya, gitu. Siswa meningkat kata kerja, minimal ya meningkat antusiasmenya, wes. Oke, siswanya itu dihapus Mbak Budene itu lah. Oke, antusiasmenya ya gandeng rapopo. Nah, ini kan cetok Mbak. Kita tidak bermain di gray area, jangan menciptakan indikator keberhasilan itu abu-abu kan begitu. Karena kalau indikator keberhasilan itu sebagai parameter ukur, parameternya alat ukurnya saja nggak jelas gitu. Kan ya nggak jelas juga. Nah, sudah cukup ya. Sudah jam 9 lebih, saya akan pindah kelas. Ya, oke. Sukses untuk semuanya ya. Nanti yang belum kebagian atau masih mengajar bisa WA secara pribadi ke saya, karyanya dikirim nanti saya kasih feedback ya. Pokoknya tidak usah cemas. Hashtagnya selalu bahagia dan sukses ya. Oke. Saya izin dulu. Good luck untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Semoga menjadi ASN yang luar Matur biasa. nuwun, Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf, saya izin Iya, dulu Pak. Mas Yusuf ya. Wis. Mas Aldo, WA-nya boleh di-share di grup Iya. ya. Ya. Ini Jumatan Mas Aldo nanti khotbah ya ini ya. Ya. Wis, siap. Siap, oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak Odo. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu di Ketemu di seminar. ya seminar RA. Mohon izin bertanya Pak, apa namanya, yang seminar hari Senin itu kan satu kelompok ada 10 orang. Nah itu jamnya bagaimana nggih Pak? Atau urutannya bagaimana nggih? Urutannya sesuai di urutan kelompok, Bu. Dan Oke, nanti siap. waktunya setelah selesai kita maju. Misalnya di nomor satu sudah selesai dan nomor dua mentornya belum siap, kita melompat ke yang sudah siap, misalnya nomor 4 atau nomor 5 yang sudah siap. Oh, nggih, siap. Ya, begitu. Mau ada lagi yang ditanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Nggih, untuk durasi waktunya masing-masing peserta berapa nih Pak? Nanti menyesuaikan presentasi dan apa-apa saja yang diperlukan dari penguji. Kadang setiap peserta waktunya tidak sama. Untuk Ada yang 10 Iya. menit, misalnya 5 menit tadi 10 kadang-kadang menit, ada yang sampai 15 menit, kan seperti itu, Bu. seringkas mungkin Mbak nanti presentasinya. Oh, nggih. Nggih. Terima kasih banyak, Pak. Nggih. Untuk link Zoom-nya juga menggunakan link yang ini atau bagaimana Pak? Nggih, pakai yang ini nanti. Nanti kita ada pemanggilan mentor, ada itu apa linknya dikasih ke mentornya nanti. Oke, terima kasih Bapak. Pakai yang ini juga nanti. Ada yang lain? Ambon? Untuk mungkin kesiapan itu mentor saja. dipastikan sekalian ya, Mbak. Ya, mentornya dipastikan bisa dulu. hadir walaupun pakai HP nggak masalah lah, tapi bisa hadir mereka. Ya, begitu. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak, Pak.
Nggih, Eh, selain hadir, kewajiban mentor apa ya? Nggak ada. memberi penguatan, Pak. Nggih, intinya itu memberi penguatan kepada untuk rancangan aktualisasinya jenengan. Terus Terus apa lagi? kalau apa namanya? Kehadiran mentor itu ada undangan dari apa? BDK Semarang Dari atau Balek kami? ada, Pak. Ada Oh ya, undangan dari Balek. oke. Oke, terima kasih, Pak. Jadi untuk dasar pembuatan surat tugas kan undangan dari kita. Jadi kan mentor juga punya surat tugasnya kan nanti. Dipastikan untuk persyaratan-persyaratan yang harus di-upload untuk mentornya dipastikan sudah terupload nih. Seperti surat tugas, terus nanti upload NPWP, rekening, ya, rekening, terus surat nomor, kesanggupan itu ya, surat kesanggupan. ya. Begitu Pak, Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Saya Bapak. ini ya, Bapak Ibu. Iya. Pak.